Kantor Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN baru dideklarasikan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 lalu. Meski seumur jagung, mereka dinyatakan lolos verifikasi dokumen di Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta pemilu 2024. Bahkan, proses verifikasi yang dilalui PKN sanggup menyalip Partai Umat yang dinakodai tokoh reformasi 1998 Amin Rais. Partai Kebangkitan Nusantara yang menjadi peserta pemilu 2024 disiapkan sebagai kendaraan anyar untuk Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Selamat sore pemirsa Warta Kota dan Tribuners di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Sore ini kita akan bincang-bincang tentang politik. Teman-teman tahu karena ini adalah tahun politik. Tribun dan Warta Kota mempunyai program namanya Mata Lokal Memilih. Jadi mata lokal memilih, lebih lokal, memilih, melihat perspektif lokal. Namun sore ini kita akan berbicara dari perspektif nasional yang sampai nanti ke daerah. Saat ini kami berada di bawah pohonan rindang di kantor partai baru, pendobrak baru adalah Partai Kebangkitan Nusantara. Bersama saya sudah hadir Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Sri Mulyono. Assalamualaikum Mas Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Jaketnya boleh juga tuh. Di tengah seperti ornamen Madura, ya apa namanya? Ya kan? Iya. Hitam apa merah putih ya. Merah putih ya, garis. Lalu ada hitam. Oke, Mas Sri boleh dong bincang-bincang terkait dengan PKN. Namun sebelum Mas Sri, pemirsa Warta Kota dan Tribuners, PKN relatif baru dideklarasikan 28 Oktober 2021. Jadi baru 1 tahun lebih. Tapi ajaib ya, bayi ajaib. Baru setahun dideklarasikan oleh Mas Sri dan kawan-kawan. Lalu mengikuti proses registrasi pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum dan tanggal 14 Desember kemarin, berarti Oktober 2021, Desember 2022 sudah diumumkan sebagai salah satu peserta pemilu. Saat itu 17 parpol, belakangan tambah menjadi 18. Iya, sama umat. Yang 18 itu ada tokoh penting di dalamnya itu. Mantan ketua DPR, MPR. Muhammadiyah dulu. Mantan ketua Muhammadiyah, Muhammadiyah, lalu ketua MPR RI, dan sebagian orang dan kita tahu beliau tokoh reformasi Pak Amin. Tapi partai ini sempat tidak lolos. Tetapi partai PKN lolos lebih awal. Apa hebatnya PKN, Mas Ri? Langsung lolos. Langsung lolos. Apa hebatnya PKN? Iya. Terima kasih tribunnews.com ya. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kru yang hadir pada sore hari ini. Memang tanggal 28 Oktober 2021 kita baru deklarasi PKN. Tetapi sebenarnya embrio Partai PKN ini sudah lama ada sebenarnya. Ketika Mas Anas membuat PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia, itu kita sudah ada di 30 provinsi. Mas Anas Urbaningrum ya? Iya. Oke, baik. Kita sudah ada di 30 provinsi dan sudah banyak, saya tidak tahu pasti, tapi di kabupaten kota juga sudah sangat banyak. Itu embrionya sebenarnya ya. Kita memilih tanggal 28 Oktober karena saya baca bukunya Mas Anas itu, judulnya Janji Kebangsaan Kita. Beliau mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober 1928 itu adalah
puncak nasionalisme bangsa Indonesia. Puncak nasionalisme, oke. Ya, di mana sebelumnya selama ratusan tahun bangsa Indonesia ini tidak berdaya melawan kolonialisme. Tapi setelah ada kebangkitan nasionalisme tanggal 28 Oktober 1928, itu kita hanya perlu 17 tahun untuk merdeka. Oke, 2845. Ya, Oke, ya. jadi kebangkitan nasionalisme itu kita ambil. Oke. 28 Oktober 1928 itu. Baik. Nah, partai ini berdiri sebenarnya dari hasil diskusi kita, diskusi panjang kami dengan Pak Gede Pasek, dengan Pak Anas, Pak Mirwan Amir, dan teman-teman yang lain, ada Mas Rio, ada Pak Geri Hukubun juga terlibat. Ketika kita sudah mengalami semacam apa ya, keputusasaan atau frustrasi gitu karena kondisi kepartaian yang dikuasai oligarki. Oligarki, oke. Ini kita umpamakan seperti zaman kolonialisme, di mana yang berkuasa juga oligarki. Oke. Jadi untuk mendobrak ini semua harus ada kebangkitan, seperti Sumpah Pemuda. Ada kebangkitan dari pemuda-pemuda, dari anak-anak bangsa untuk mencari solusi bagaimana supaya politik ini kembali cerdas, politik ini kembali demokratis, supaya politik ini kembali berkeadilan untuk rakyat. Itu yang kita diskusikan pada saat itu. Pemilihan nama PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, kebetulan kan baru-baru ini IKN pindah ke Nusantara. Betul, ini ada kaitannya dengan itu atau Nusantara Indonesia yang plural? Ya kalau dikait-kaitkan boleh saja, tidak ada masalah. Nah, tapi sebenarnya betul, kita berangkat dari Indonesia yang plural. Kita juga punya pemikiran bahwa dulu Indonesia, Nusantara ini sangat dikdaya, sangat adidaya dulu. Zaman Sriwijaya pada abad ke-7, Nusantara ini sudah hebat. Sudah punya kemampuan maritim yang sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan Majapahit yang punya kemampuan maritim tingkat internasional ya. Nah, seni kita, tata negara kita, politik kita pada saat itu sudah sangat maju. Kita menjadi bangsa yang superior pada saat itu. Nah, DNA Majapahit, DNA Sriwijaya, DNA Nusantara yang superior ini ingin kita ambil lagi. Ketika bangsa ini mulai tidak jelas arahnya mau kemana. Nah, sementara kita punya DNA yang hebat. Oke. Sukses Nusantara di masa lalu itulah yang akan diadopsi, menyemangati perjuangan PKN sehingga menjadi kebangkitan Nusantara, begitu? Betul. Jadi spirit DNA unggul inilah yang mau kita ambil. Dari masa lalu kita aplikasikan dalam konteks kekinian dan masa depan. Oke, Mas Ri, saya menarik ke oligarki tadi. Iya. Bisa Mas Ri sebut beberapa parpol yang sekarang oligarki? Janganlah. Jangan ya. Gak enak ya. Gak enak sebut merek ya, nggak boleh ya. Nggak boleh sebut merek. Tapi apa tanda-tanda oligarki itu dan apa dampak buruknya buat masyarakat dan demokrasi? Iya. Jadi oligarki yang kita lihat itu, oligarki ini kelihatan kan dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Dari kondisi sosial ekonomi yang ada sekarang ini. Kayak apa itu? Misalnya Pak JK sudah pernah bilang, Pak Yusuf Kalla pernah bilang, 1% orang Indonesia menguasai 90% ekonomi Indonesia. Oke. 1% inilah yang mengendalikan kebijakan-kebijakan, yang mengendalikan pemerintahan, yang mengendalikan semuanya. Dan kita melihat bagaimana harga-harga selalu naik. Kemudian hari ini kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Indonesia yang penuh dengan kelapa sawit bisa langka minyak goreng, gimana logikanya coba? Seharusnya bangsa Indonesia ini membangun lebih banyak kereta api. Karena kereta api selain efektif, efisien, mudah mengangkut ribuan orang dengan biaya murah. Kenapa justru kita membangun tol? Nah, ini ada apa di balik tol ini? Karena setiap kita membangun tol, itu jalanan penuh mobil. Ah, ini mobil siapa nih?
Oh, Gitu. mobil orang berduit. Kalau kereta api penumpangnya orang tak berduit gitu kira-kira ya. Enggak. Jadi begini, kalau kita membangun tol, itu industri mobil semakin laku, Oke. gitu kan. Nah, siapa yang punya industri mobil ini? Oh. Siapa yang diuntungkan dengan pembangunan tol ini? Iya, iya, iya. Selain itu juga biaya kita semakin mahal. Hmm. Kita mau ke Jakarta biasanya naik jalan biasa, sekarang nggak mau, harus tol. Oke. Gitu. Oke, menarik. Kembali ke deklarasi PKN yang mengambil hikmah Sumpah Pemuda, mengambil momentum Sumpah Pemuda. Iya. Makna apa yang hendak atau program apa yang hendak dibawa PKN ke depan terkait dengan momentum Sumpah Pemuda? Apakah partai ini akan fokus atau memberi perhatian pada memperjuangkan kaum muda? Ya tentu, karena kaum muda ini harapan bangsa, masa depan bangsa. Kita mengambil momentum spirit Sumpah Pemuda, salah satunya karena melihat juga bagaimana polarisasi yang begitu sangat kuat ketika tahun-tahun politik ini mulai berjalan. Nah, makanya semangat keberagaman, semangat persatuan, semangat kebangkitan Nusantara, kebangkitan pemuda ini perlu kita angkat lagi, kita perlu perjuangkan lagi supaya para pemuda ini punya kesadaran bahwa persatuan itu penting, bahwa satu bahasa itu penting, bahwa satu perjuangan itu penting dalam membangun negara Indonesia ini. Jadi semangat kebersamaan dalam persatuan ya. Betul. Boleh kita berbeda-beda tetapi seperti sembah negara, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruat. Kita berbeda-beda tetap satu jua dan pengabdian tidak boleh mendua, kira-kira gitu ya. Iya. Oke, baik. Mas Ri, masih soal anak muda ini menarik karena anak muda ya. Iya. Hasil sensus penduduk 2020 yang diumumkan September 2020. Iya. Kalau kita lihat kelompok umur 15 sampai 19 tahun berarti pemilih pemula. Tahun 2020 15 tahun berarti 2024 ini sudah pembicaraan semakin hangat. Mas Ri, sekali lagi Mas Ri ini adalah politisi ulung, pernah di DPR ya kan, di partai sebelumnya dan saat ini sekjen PKN. Mas Ri, kita lanjutkan bincang-bincang soal anak muda. Berdasarkan sensus penduduk 2020 yang diumumkan September 2020, artinya pada tahun 2024 saat pemilu, data-data ini akan sangat berpengaruh. Misalnya, kelompok usia pemilih atau kelompok usia penduduk antara 15 sampai 19, berarti 2020 15, 2024 udah 19 sudah bisa memilih. Nah, mereka ini pemilih pertama. Itu ada 22 juta. Di atasnya itu lagi 20 sampai 24 22 juta. Lalu 24 sampai 29 itu sekitar 21 juta. 30 sampai 34 sekitar 21 juta. Artinya ini dari kelompok ini saja 100 jutaan. Ini anak muda semua nih. Hampir 100 juta. Hampir 100 juta atau kalau kita cari lagi 34 sampai 39 itu lebih 100 juta. Artinya ini benar-benar bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2023, 2035, 2045. Apa makna besarnya pemilih yang anak muda, kita kelompokkanlah pemuda, karena pemuda di bawah 45 tahun. Apa maknanya itu buat PKN? Yang tadi hari lahirnya adalah Sumpah Pemuda. Iya. Jadi memang kita akan konsentrasi di pemuda. Kenapa? Karena pemuda yang disebutkan tadi itu memang yang paling banyak swing voter. Oke, swing voters, oke. Ya. Mereka itu selama ini memimpikan sebuah partai yang bisa mengapresiasi kepentingan dan kebutuhan mereka. Nah, namun sampai saat ini mereka itu belum menemukan partai yang betul-betul
mampu mengambil aspirasi mereka, mampu menampung dan mewujudkan aspirasi mereka. Itu belum ada. Makanya mereka itu swing. Partai ini ternyata bukan, partai ini ternyata bukan, partai ini ternyata bukan. Lah, kali ini PKN ingin mempersembahkan itu untuk pemuda. Kita ingin mempersembahkan Partai Kebangkitan Nusantara ini untuk pemuda memang. Makanya kita sudah menyiapkan beberapa program kreatif yang masih menjadi penggodokan kita, menjadi rencana-rencana besar kita, supaya betul-betul pas, tidak sekedar janji-janji, tidak sekedar asal bicara atau asal ngomong, tapi kita siapkan betul-betul program yang supaya mereka tidak kecewa. Nanti. Nah, ini perlu pemikiran yang serius, perlu fokusan yang memang benar-benar supaya pas lah gitu ya. Oke. Saya kira ini betul Mas Ri, untuk bukan hanya di parpol tetapi di luar. Kita tahu bahwa salah satu ciri-ciri milenials adalah mereka tidak peduli merek. Artinya tadi partai buat mereka nggak penting. Nama partainya nggak penting. Apakah partai A, B, C nggak penting. Tetapi apakah partai ini memperjuangkan kepentingan saya? Karena buat mereka benefit yang lebih penting, bukan brand. Cak Ria itu membuat wayang animasi. Wayang animasi yang wayangnya itu lucu. Animasi berarti sudah digital ya? Sudah digital. Oke. Lucu. Dan penontonnya lumayan banyak. Followernya itu lumayan banyak. Ya, mungkin 500 ribuan atau 400 ribuan. Nah, ini karya kecil. Kan pasti dia dapat duit nih, pasti nih. Termasuk subscribernya Mas Ri ya? Saya termasuk. Oke. Nah, ini contoh kecil saja bagaimana kita mendorong anak-anak muda supaya kreatif. Jadi berpikirnya tidak konvensional lagi, harus misalnya ya jualan yang umum gitu, yang konvensional. Tapi dia sudah mulai mengkreasi wayang menjadi animasi dan digemari orang. Oke. Nah. Wayangnya, budayanya budaya konvensional. Iya. Leluhur kita. Betul. Tetapi penyajiannya dikemas dengan teknologi modern terkini. Betul. Animasi. Betul. Memadukan tradisi dengan modernitas. Ya, betul. Seperti caranya PKN tadi ya. Nusantara menjadi dibangkitkan ya. Oke. Mas Ri, sebentar lagi pemilu. Dan tanggal 23 April mulai caleg. Betul. Sejauh apa sekarang persiapan PKN untuk mempersiapkan caleg-caleg sehingga di 514 kabupaten kota dikurang 6 Jakarta, berarti 500 kabupaten kota kan harus diisi. Sejauh apa sekarang persiapan PKN? Ya, sejak kita sudah dinyatakan lolos sebagai partai peserta pemilu 2004, kita langsung membuat instruksi supaya penggemukan struktur. Jadi struktur yang tadinya ramping karena untuk mempermudah verifikasi faktual, sekarang kita gemukkan, dan per kemarin tanggal 3 kita sudah mengadakan Zoom meeting di seluruh Indonesia dengan pimpinan provinsi dan pimpinan kabupaten kota. Sudah sekitar 85% struktur kita sudah penuh dengan kuota perempuan di atas 30%. Keren. Kita sudah penuh itu. Kita tinggal tambah beberapa daerah yang memang ada yang belum, beberapa provinsi belum, sekitar 15% belum. Kita akan push. Kita kasih waktu sampai tanggal 28 Februari ini. Semua struktur harus sudah penuh. Nah, struktur penuh ini, kita buat struktur penuh ini, mereka inilah yang akan menjadi caleg kita. Jadi sekali merangkau dayung, 2-3 terlampaui. Struktur kita bentuk, dan struktur inilah yang akan menjadi caleg kita. Tadi sebut struktur ramping dengan gemuk. Apa itu? Apakah ramping itu ketua, sekretaris, bendahara cukup? Sekarang menjadi seperti apa? Ya, dulu kita kita pakai strategi ya. Strategi supaya kita mudah diverifikasi, karena verifikasi faktual itu kan orangnya harus hadir, harus ada. Jadi untuk di provinsi kita hanya kasih 9 pengurus.
Oh, dulu. Dulu. 9 pengurus, oke. Untuk kabupaten kota kita hanya kasih 7 pengurus. Oh. Supaya kalau dipanggil KPU langsung datang. Iya. Kalau ada 20 kan susah. Iya, boleh juga nih. Ini Iya. rupanya kiatnya satu. Ini kiat oke. kita. Nah, setelah kita dinyatakan lulus, kita gemukkan. Bahkan di Provinsi Sumsel itu pengurusnya ada 100 sekarang. Wih. Jumlah pengurus. Artinya ini juga menunjukkan animo, minat, Iya. ketertarikan. Oke. Ya, di Sumsel itu pengurus kita untuk provinsi itu ada 100-an. Di Jawa Timur kemarin sudah 70-an. Kita baru saja rakerda Jawa Timur 70-an. Nah, ini perkembangan struktur kita. Jadi kita memang minta semakin gemuk struktur semakin baik. Iya. Supaya mudah Iya. mencari caleg. Tinggal kita ambil dari situ aja. Betul. Ini konsepnya Mas Anas dan konsepnya Pak Pasek begitu. Oke. Jadi dari ramping, langsing, sekarang agak gemuk. Kita gemuk kan. Gemuk tapi sehat kata Iya, Mas Anas. gemuk sehat bukan obesitas ya. Iya. Oke. Jadi saya mau menegaskan bahwa untuk mengikuti pemilu legislatif 14 Februari 2024 ya. dalam hal pengajuan calon sudah progresnya sudah bagus ya, 80%-an ya. Bagus, sudah 80%, oke. Oke. Kita itu kan perlu sekitar 22.000 caleg loh. 22.000 caleg. satu partai Satu partai. seluruh Indonesia. Dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Oke. Kalau pusat hanya sedikit, hanya 580. Oke. Kabupaten banyak sekali. Berapa tadi? 22.000. 22.000. 22.000. Kurang lebih. Jadi Anda yang hendak tertarik ke PKN segera mendaftar ya, jadi pengurus, berpotensi menjadi caleg. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.